Tahukah kamu bahwa bahasa yang kamu gunakan bisa menghambat sepenuhnya apa yang ingin kamu tarik ke dalam hidupmu? Seringkali kita berpikir bahwa masalahnya ada pada teknik manifestasi, bahwa kita tidak cukup memvisualisasikan, bahwa kita tidak menggunakan afirmasi dengan benar, atau bahkan berpikir bahwa alam semesta tidak mendengarkan kita. Namun, kenyataannya, hambatan seringkali tidak ada di luar sana, melainkan pada hal yang sederhana dan berkuasa seperti kata-kata yang kita gunakan setiap hari. Setiap kata yang kamu ucapkan memiliki getaran. Bahasa bukanlah netral, melainkan energi. Ketika kamu berbicara dari rasa kekurangan, meskipun tanpa sadar, pesan yang kamu kirimkan ke alam semesta adalah pesan kekurangan. Dan alam semesta yang merespons getaran dan bukan niat tersembunyi, mencerminkan tepatnya itu. Lebih banyak kekurangan, lebih banyak menunggu, lebih banyak kekosongan. Bayangkan sejenak bahwa setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah seperti perintah yang terekam di pikiran bawah sadarmu dan di medan energi yang mengelilingimu. Jika perintahmu lemah, dipenuhi keraguan atau ketakutan, hidupmu akan dipenuhi dengan emosi yang sama. Namun, ketika kata-katamu jelas, tegas, dan penuh keyakinan, energimu berubah, getaranmu meningkat, dan realitas mulai bergerak menuju apa yang kamu impikan. Bahasa adalah jembatan antara yang internal dan eksternal. Pikiranmu menghasilkan emosi, emosi itu menjadi kata-kata, dan kata-kata akhirnya mengarahkan tindakanmu. Pada akhirnya, setiap hasil yang kamu lihat di luar sana berakar pada apa yang kamu ucapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika kamu mengulang kalimat-kalimat kekurangan, tidak peduli seberapa banyak kamu memvisualisasikan atau meditasi, pesan utama yang dominan tetaplah kekurangan. Sebaliknya, ketika kamu secara sadar memilih kata-kata berkuasa, afirmasi dalam bentuk sekarang, dan ungkapan syukur, alam semesta memahami bahwa kamu sudah memilikinya, sudah mengalaminya, dan mulai membawa bukti-bukti itu ke dalam pengalaman. Hari ini kamu akan menemukan 10 kata dan kalimat paling umum yang menghalangi manifestasi. Ini adalah ungkapan yang hampir semua orang gunakan tanpa sadar, karena secara budaya kita terbiasa berbicara dari rasa kekurangan dan keraguan. Dan kamu juga akan belajar bagaimana mengubahnya menjadi kalimat berkuasa, pernyataan yang menghubungkanmu langsung dengan kelimpahan, cinta, dan kepenuhan. Yang paling penting adalah jangan hanya berhenti pada teori. Di akhir, saya akan memberikan tantangan sederhana agar kamu mulai melatih bahasa kamu mulai hari ini. Karena transformasi terjadi ketika kamu menerapkan pengetahuan ini dalam praktik. Kamu akan melihat bagaimana dalam beberapa hari saja getaran kamu berubah, kepercayaan diri kamu tumbuh, dan kamu mulai merasa bahwa realitas kamu menyesuaikan diri dengan keuntungan kamu. Jadi, tetaplah sampai akhir, karena apa yang Anda pelajari di sini dapat menjadi titik balik dalam proses manifestasi Anda. Ingat, setiap kata adalah perintah, setiap kalimat adalah magnet, dan masa kini Anda adalah titik kekuatan sejati dari mana Anda dapat menciptakan hidup yang Anda impikan. Kata 1, saya ingin. Kata pertama yang menghalangi manifestasi Anda adalah saya ingin. Secara sekilas, kata ini tampak tidak berbahaya. Kita berpikir bahwa mengatakan saya ingin uang, saya ingin cinta, atau saya ingin pekerjaan baru adalah hal positif karena kita sedang mengekspresikan keinginan. Namun, pada kenyataannya, setiap kali kamu mengatakan saya ingin, kamu sedang mengirimkan sinyal kekurangan. Kamu sedang menyatakan bahwa kamu tidak memilikinya dan bahwa hal itu masih di luar jangkauanmu. Semesta tidak mendengarkan niat baik Anda, melainkan getaran Anda. Dan getaran dari saya ingin adalah getaran kerinduan, bukan kepemilikan. Ini seperti Anda berteriak kepada semesta, ini belum ada di sini, saya masih membutuhkannya. Dan ketika Anda mempertahankan getaran itu, yang Anda dapatkan hanyalah lebih dari hal yang sama. Lebih banyak menunggu, lebih banyak jarak antara Anda dan apa yang Anda inginkan. Sekarang bayangkan perbedaannya. Jika kamu berkata, saya ingin pekerjaan yang lebih baik, energimu berada dalam kekurangan. Itu seperti berdiri di depan pintu tertutup, menunggu orang lain memutuskan untuk membukanya. Tapi jika kamu berkata,
terima kasih karena saya memiliki pekerjaan yang memberi kepuasan dan kelimpahan, energimu berubah sepenuhnya. Kamu tidak lagi di luar pintu menunggu, kamu di dalam menikmati apa yang kamu minta. Ini bukan berarti kamu harus berbohong pada diri sendiri. Artinya, kamu harus berbicara dari kepastian masa kini, karena disitulah segala sesuatu diciptakan. Pikiran bawah sadarmu tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Ia hanya merespons bahasa dan emosi yang menyertainya. Jika kamu terus-menerus mengulang, "Aku ingin," pikiranmu mengerti bahwa kamu selalu menginginkan, tapi tidak pernah memiliki. Sebaliknya, ketika kamu menyatakan dalam waktu sekarang, "Saya memiliki kelimpahan yang mengalir ke arah saya sekarang," pikiranmu mulai terprogram dengan ide bahwa kamu sudah menerimanya, dan mulai mencari cara untuk mewujudkannya dalam pengalamanmu. Perubahan ini terlihat kecil, tetapi sangat besar. Beralih dari "saya ingin" ke "saya memiliki" mengaktifkan energi kreatif di dalam dirimu. Ingatlah bahwa alam semesta merespons apa yang kamu rasakan sebagai nyata. Jika kamu merasa sesuatu sudah ada dalam hidupmu, kamu mulai bertindak dengan percaya diri, membuat keputusan yang berbeda, dan menarik peluang yang selaras dengan getaran itu. Pikirkan seseorang yang selalu berkata, "Saya ingin pasangan." Energinya mencerminkan kekurangan dan kesepian. Getaran itu menjauhkan apa yang diinginkannya, karena yang dipancarkannya adalah "saya tidak memilikinya." Sekarang pikirkan seseorang yang berkata, "Saya layak dicintai dan menerimanya sekarang." Orang itu sudah memancarkan keamanan, kepercayaan diri, dan keterbukaan. Bahasa Anda menciptakan getaran yang menarik jenis hubungan yang ingin Anda jalani. Kekuatan mengganti "saya ingin" terletak pada pengakuan bahwa apa yang Anda inginkan sudah ada di bidang kemungkinan. Anda tidak perlu menunggu hingga muncul untuk merasa bersyukur. Anda bisa bersyukur terlebih dahulu dan hidup seolah-olah sudah menjadi bagian dari kenyataan Anda. Dengan begitu, alih-alih memperkuat kekurangan, Anda memperkuat kelimpahan. Lakukan latihan ini sekarang juga. Pikirkan sesuatu yang selalu Anda katakan, "Saya ingin." Bisa berupa uang, kesehatan, cinta, kedamaian, atau proyek pribadi. Gantilah dengan "saya punya" atau "terima kasih karena sudah ada dalam hidup saya." Ulangi kalimat itu dalam bentuk sekarang, rasakan, dan perhatikan bagaimana energi Anda berubah secara instan. Perubahan internal ini adalah langkah pertama agar perubahan eksternal mulai terjadi. Kata 2, "saya butuh." Kata "saya butuh" terdengar logis, tetapi mengandung getaran urgensi dan kekurangan. Setiap kali Anda mengatakan "saya butuh ini berhasil" atau "saya butuh pasangan", energi Anda menyatakan "saya kekurangan", "saya tidak cukup", itu tidak ada di sini. Semesta merespons getaran kekosongan itu dan memantulkan lebih banyak situasi yang mengonfirmasi ketidakhadiran. Urgensi menyempitkan bidang emosionalmu, mempersempit fokusmu, dan menempatkanmu dalam mode bertahan hidup. Dari sana, melihat peluang menjadi sulit dan bertindak dengan jelas hampir mustahil. Mengubah "saya butuh" bukan berarti menyangkal kenyataan, melainkan memilih frekuensi yang membuka pintu daripada menutupnya. Ada kebutuhan biologis nyata seperti makan, tidur, dan berlindung, tetapi sebagian besar "saya butuh" sehari-hari bersifat vibrasional. Kebiasaan mental yang mengklaim bahwa sesuatu dari luar harus melengkapi Anda sebelum Anda bisa merasakan kedamaian. Jalan keluarnya adalah beralih dari urgensi ke kepercayaan. Ketika Anda berkata, "Saya menerima segala yang saya butuhkan untuk kesejahteraan saya," sistem Anda rileks. Alih-alih mengeluarkan peringatan, kamu mengeluarkan sinyal keterbukaan. Pikiranmu berhenti mencari bukti kekurangan dan mulai mendeteksi sumber daya, ide, dan sinkronisasi. Bahasa mengubah postur internalmu, dari mengejar menjadi membiarkan, dari menuntut menjadi menerima, dari mengontrol menjadi berkolaborasi. Transisi ini kuat karena memusatkan perhatianmu pada masa kini, di mana kamu dapat menggerakkan energi, mengambil keputusan, dan bertindak selaras. Perhatikan bagaimana setiap kalimat terasa di tubuh.
Saya butuh uang, menegangkan rahang dan mempercepat pikiran. Uang mengalir kepada saya dengan cara yang diharapkan dan tak terduga, melembutkan dada dan membuat Anda bernapas lebih dalam. Saya butuh pasangan, bergema dalam kesepian. Saya layak dicintai dan menerimanya sekarang dalam hubungan yang jujur dan sehat, menyalakan rasa aman dan keterbukaan. Saya butuh seseorang menelepon saya, menciptakan kecemasan. Saya percaya semuanya akan beres pada waktu yang tepat dan saya bersiap untuk mengatakannya, mengaktifkan persiapan dan ketenangan. Kunci utamanya adalah merasakan perubahan, bukan hanya mengulang kata-kata indah. Jika tubuh masih merasa terburu-buru, dampingi dengan pernapasan. Tarik napas sambil menghitung 4, tahan 4, hembuskan 6. 3 siklus cukup agar kalimat baru masuk tanpa resistensi. Ubah, saya butuh, menjadi formula kekuatan. Ambil struktur lama dan tulis ulang dalam bentuk sekarang dan penerimaan. Saya butuh pekerjaan, menjadi, terima kasih karena saya memiliki pekerjaan yang menghargai bakat saya dan memberi imbalan yang melimpah. Saya butuh klien, berubah menjadi, saya menerima klien ideal yang menghargai pekerjaan saya dan merekomendasikan saya. Saya butuh kejelasan, menjadi, kejelasan datang kepada saya dengan mudah. Hari ini saya melihat langkah berikutnya dan melangkah dengan percaya diri. Reformulasi ini bukan fantasi. Ini adalah latihan emosional untuk menyelaraskan diri dengan versi diri Anda yang sudah mengalaminya. Pikiran Anda, yang mengikuti bahasa dan emosi dominan, mulai mengambil keputusan yang konsisten dengan identitas tersebut. Kirim pesan itu, terima pertemuan itu, atur keuangan Anda, jaga energi Anda, katakan tidak pada hal yang tidak menghormati Anda, katakannya pada hal yang memperluas Anda. Integrasikan ritual kecil setiap kali Anda mendeteksi kata tersebut. Berhenti sejenak. Bernapas. Identifikasi emosi sebenarnya di balik saya butuh. Ketakutan, terburu-buru, ketidakpastian. Ucapkan terima kasih atas peringatan itu dan gantilah dengan pernyataan di masa kini. Visualisasikan adegan yang sudah teratasi selama 30 detik dan ucapkan terima kasih 3 kali sambil merasakan kelegaan. Kelegaan itu adalah tanda Anda baru saja mengubah getaran Anda. Lakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih, saya butuh waktu. Katakan, hari saya terorganisir untuk kebaikan saya dan saya memprioritaskan hal-hal yang esensial. Alih-alih, saya butuh hasil segera. Nyatakan, setiap tindakan yang saya lakukan hari ini membuahkan hasil yang terlihat dan saya menikmati prosesnya. Ganti, saya butuh dilihat dengan pekerjaan saya yang benar sampai ke orang yang tepat dan nilai saya jelas. Lakukan uji coba selama 24 jam tanpa mengucapkan kata, saya butuh, dalam hal-hal yang berkaitan dengan manifestasi. Perhatikan berapa kali kata itu muncul secara otomatis dan gantilah segera dengan saya menerima, saya memilih, saya mengizinkan, saya bersyukur. Catat pada malam hari 2 atau 3 bukti, sekecil apapun, tentang sumber daya, ide, atau kebetulan yang muncul. Catatan ini melatih pikiran Anda untuk mencari konfirmasi positif, bukan bukti kekurangan. Dengan mengulangi pola ini, kepercayaan menjadi dasar Anda dan kepentingan mendesak berhenti mengendalikan hari Anda. Evolusi dari saya membutuhkan adalah evolusi identitas. Anda adalah penerima, bukan pengejar. Anda adalah yang membuka diri, bukan yang memohon. Anda adalah yang mengenali sumber daya yang ada dan bersiap untuk lebih. Nyatakan dalam bentuk sekarang, rasakan dalam tubuh, dan bertindak sesuai dengan kebenaran itu. Saya menerima segala yang saya butuhkan untuk kesejahteraan saya, bukan sekadar kalimat indah. Itu adalah pintu yang terbuka saat Anda memutuskan untuk menghuni frekuensi kelimpahan sekarang. Siap untuk mempertahankannya? Lanjutkan dan terapkan hari ini dalam hal uang, cinta, kesehatan, dan tujuan. Anda akan melihat bagaimana hari Anda mulai terorganisir untuk keuntungan Anda. Kata 3. Semoga. Kata, semoga, terdengar rendah hati, tetapi memindahkan kekuasaanmu keluar. Ketika kamu berkata, semoga berhasil, semoga mendapat pekerjaan, atau semoga mereka menghubungiku,
kamu menyatakan bahwa hasilnya tidak bergantung padamu atau medan energimu, melainkan pada kebetulan. Secara vibrasional, semoga menyampaikan ketidakpastian, jarak, dan kurangnya otoritas atas realitas Anda. Alam semesta merespons sinyal dominan. Jika sinyal Anda adalah mungkin, hidup akan memantulkan situasi ambigu, setengah-setengah, dan tidak konsisten. Jika sinyal Anda adalah kepastian, jalan-jalan terbuka, orang-orang kunci muncul, dan ritme peristiwa teratur sesuai keinginan Anda. Mengganti, semoga, dengan, saya percaya bahwa semuanya akan sejalan dengan sempurna untuk saya, bukan hanya mengganti kata. Itu adalah mengubah identitas. Anda berhenti menjadi orang yang menunggu untuk melihat apa yang terjadi dan menjadi orang yang berkolaborasi dengan kehidupan, mempertahankan frekuensi kepercayaan aktif. Keyakinan bukanlah pasif, itu adalah sikap internal yang mengarahkan perhatianmu pada saat ini dan memungkinkanmu bertindak dengan jelas. Dari keyakinan, kamu memilih, memprioritaskan, mempersiapkan diri, membuat ruang, dan mengatakannya pada apa yang memperluas dirimu. Dari semoga, kamu menunda, ragu, tersebar, dan energimu melemah. Perhatikan efeknya pada tubuh. Semoga berhasil, seringkali membuat bahu menegang dan perut kencang. Saya percaya semuanya akan beres, membuka dada dan melonggarkan rahang. Perubahan somatik ini sangat penting. Biologi Anda perlu merasa aman untuk melepaskan kreativitas, fokus, dan daya tarik. Oleh karena itu, sebelum berbicara, bernapaslah. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 2 hitungan, hembuskan napas dalam 6 hitungan. Saat menghembuskan napas, lepaskan ketegangan mikro dan ucapkan kalimat dalam bentuk sekarang. Pernapasan adalah jembatan yang memungkinkan kata baru masuk tanpa hambatan. Terapkan penggantian ini ke dalam praktik. Pekerjaan, daripada, semoga perusahaan itu menghubungi saya. Katakan, saya yakin kesempatan yang tepat akan menemukan saya dan saya akan tampil dengan jelas dan percaya diri. Kesehatan, daripada, semoga saya cepat sembuh. Katakan, saya tahu tubuh saya selaras dengan keadaan keseimbangannya yang alami dan setiap hari saya merasa semakin kuat. Uang, daripada, semoga cukup. Nyatakan, uang mengalir dengan lancar, berlipat ganda, dan cukup untuk saya. Dalam damai. Cinta, daripada, semoga ada yang mencintaiku. Katakanlah, aku layak dicintai dan menerimanya dalam hubungan yang jujur dan memberdayakan. Aku percaya, tidak berarti menyangkal kenyataan. Itu berarti memilih keadaan dari mana kamu mengubahnya. Keyakinan mengatur pikiranmu untuk mendeteksi tanda-tanda dan sumber daya yang sebelumnya kamu abaikan. Dengan, semoga, dialog internalmu berkata, itu tidak tergantung padaku. Dengan, aku percaya, kamu berkata, aku tersedia dan selaras. Ketersediaan itu membuatmu mengambil keputusan yang konsisten. Kamu mengirim pesan dengan proposal yang jelas, memperbarui portofoliomu, mengembangkan keterampilan yang kurang, merawat istirahatmu, dan menolak hal-hal yang menguras energimu. Getaran mengarahkan tindakan. Integrasikan praktik 60 detik setiap kali, semoga muncul. 1. Berhenti sejenak dan bernapas. 2. Nyatakan niat dalam bentuk sekarang, saya memilih, saya percaya, saya tahu. 3. Visualisasikan adegan yang sudah terselesaikan selama 30 detik, merasakan kelegaan di dada. 4. Ucapkan terima kasih 3 kali dalam bentuk sekarang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ritual kecil ini mengubah sinyal yang Anda kirimkan. Ini bukan tentang mengontrol bagaimana, tetapi tentang mempertahankan apa dengan keyakinan dan membiarkan hidup mengatur detailnya. Perhatikan juga percakapan tak terlihat. Terkadang Anda tidak mengatakan semoga, tapi Anda memikirkannya. Latih pikiran Anda dengan jangkar linguistik. Setiap kali Anda mendengar semoga di sekitar Anda, ulangi secara internal, saya percaya semuanya akan beres untuk saya dan saya akan mengambil langkah berikutnya sekarang. Tulis 3 baris keyakinan di pagi hari. Hari ini saya percaya, hari ini saya memilih, hari ini saya mengizinkan.
Gestur ini melatih sistem Anda untuk memulai hari dengan keyakinan, bukan keraguan. Penggantian instan untuk mereprogram diri. Semoga berhasil bahkan lebih baik dari yang diharapkan dan saya menikmati prosesnya. Semoga uang cukup, berkembang, dan saya mengelolanya dengan bijak. Semoga klien datang, saya menerima klien ideal yang menghargai dan merekomendasikan pekerjaan saya. Semoga saya sembuh, tubuh saya mengaktifkan kecerdasannya dan merespons setiap tindakan perawatan. Semoga mereka tidak mengecewakan saya berhubungan dengan orang-orang yang dapat dipercaya dan saya juga menjaga konsistensi. Jika muncul keberatan internal, bagaimana jika tidak terjadi? Ingatlah, lepaskan bagaimana, pegang apa. Tugas Anda adalah menjaga frekuensi, bertindak secara konsisten, dan membiarkan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai jadwal Anda, tetapi ia merespons sinyal Anda. Bertahan dalam kepercayaan membuat Anda siap untuk jalan terbaik, bukan hanya yang tercepat. Tantangan 24 jam tanpa, semoga. Deteksi setiap kemunculannya dan ganti seketika dengan, saya percaya, saya tahu, saya menerima. Di akhir hari, catat 3 bukti keselarasan, ide yang tepat waktu, percakapan yang kebetulan, hasil kecil. Catatan itu adalah bahan bakar untuk keyakinanmu. Ulangi selama 7 hari dan lihat bagaimana, saya percaya, menjadi kebiasaan barumu. Evolusi sejati terjadi ketika kata dan tindakanmu sejalan. Bicaralah dengan percaya diri, rasakan kepercayaan dalam tubuh, dan bertindaklah seperti orang yang percaya. Persiapkan, rawat, atur, dan berikan. Saya percaya bahwa semuanya akan sejalan dengan sempurna untuk saya adalah jangkar. Ia menempatkan Anda di masa kini, menonaktifkan kecemasan tentang masa depan, dan membuka ruang bagi alam semesta untuk melakukan bagiannya. Peganglah itu hari ini dan lihatlah bagaimana hari Anda mulai terorganisir untuk keuntungan Anda. Kata 4. Saya harap. Ungkapan keempat yang menghambat manifestasi Anda adalah, saya harap. Pada pandangan pertama, ungkapan ini tampak positif, bahkan sopan. Kita berkata, saya harap ini berhasil, saya harap mereka menghubungi saya harap semuanya berjalan lancar. Namun, dengan menggunakan kata harap, getaran Anda tertahan dalam masa depan yang tidak pasti. Ini seperti terjebak di ruang tunggu tanpa tanggal keberangkatan. Getaranmu terhenti dalam ketidakpastian, dalam energi yang berkata, belum terjadi, atau mungkin tidak. Semesta selalu merespons getaran dominanmu, bukan keinginan tersembunyi. Jika sinyalmu adalah menunggu, hidup akan mengembalikan lebih banyak menunggu. Manifestasimu menjadi proses abadi yang tak pernah mendarat, karena bahasamu menempatkannya di tempat yang jauh dan tak terjangkau. Ketika kamu mengganti, saya harap dengan, saya tahu, getaran berubah secara radikal. Saya tahu, menyampaikan kepastian, keamanan, keyakinan mutlak. Itu adalah pernyataan seseorang yang tidak terjebak di masa depan, tetapi hidup di masa kini dengan keyakinan bahwa semuanya sudah dalam perjalanan. Dan kepastian adalah magnet yang jauh lebih kuat daripada harapan. Harapan bergetar dalam kemungkinan, kepastian bergetar dalam realisasi. Pikirkan perbedaan ini. Jika Anda berkata, saya berharap kesehatan saya membaik, tubuh Anda menerima pesan bahwa perbaikan itu tidak pasti, bahwa semuanya bergantung pada sesuatu yang eksternal. Tetapi jika Anda menyatakan, saya tahu tubuh saya beregenerasi dan setiap hari semakin kuat, biologi Anda merespons dengan tanda-tanda kelegaan, mengaktifkan proses penyembuhan diri. Hal yang sama berlaku untuk uang. Saya berharap uang segera datang, bergetar dalam kecemasan. Sementara, saya tahu uang mengalir ke dalam hidup saya pada waktu yang tepat, membuka ruang untuk menerimanya dengan percaya diri. Saya berharap menempatkan kekuasaanmu di luar. Saya tahu, membawanya kembali padamu. Dan perubahan internal ini mengubah cara bertindakmu. Ketika kamu berharap, kamu cenderung menunda, menatap langit, dan diam, percaya bahwa orang lain akan menyelesaikan masalah. Ketika kamu tahu, kamu bertindak dengan tegas.
kamu mengambil langkah-langkah yang selaras, percaya pada pilihanmu, dan mengenali setiap tanda sebagai bagian dari proses. Lakukan latihan ini sekarang juga. Pilih situasi dalam hidupmu di mana kamu menggunakan "saya berharap". Mungkin kamu berkata, "Saya berharap saya diterima bekerja. Saya berharap hubungan saya membaik. Saya berharap semuanya berjalan lancar." Gantilah dengan "saya tahu saat ini juga". Rasakan perbedaannya saat Anda mengatakan, "Saya tahu saya mendapatkan kesempatan yang tepat. Saya tahu hubungan saya berubah dengan cinta dan kejujuran. Saya tahu semuanya beres dengan harmonis untuk kebaikan saya yang lebih besar." Energi Anda berubah seketika. Integrasikan praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Setiap kali Anda mendeteksi kata "saya harap", berhentilah sejenak dan reformulasikan menjadi kalimat sekarang dengan keyakinan. Awalnya mungkin terdengar aneh, karena kita terbiasa berbicara dalam bentuk kondisional. Namun, dengan pengulangan, pikiran Anda akan terlatih dan mulai mempertahankan keyakinan itu sebagai keadaan alami. Dan ingat, pikiran bawah sadar Anda tidak bedakan antara apa yang nyata dan apa yang kamu ulangi dengan keyakinan. Apa yang kamu yakini akan menjadi pengalamanmu. Cobalah selama seminggu. Hilangkan kata "saya harap" dari kosakata kamu. Setiap pagi, tulis 3 kalimat yang dimulai dengan "saya tahu". Misalnya, saya tahu bahwa saya dikelilingi oleh peluang. Saya tahu tubuh saya semakin kuat dan pulih setiap hari. Saya tahu cinta mengalir kepada saya dalam hubungan yang sehat dan melimpah. Di akhir minggu, tinjau bagaimana perasaan Anda, tanda-tanda apa yang muncul, dan perubahan internal apa yang Anda rasakan. Anda akan terkejut bagaimana penyesuaian sederhana dalam bahasa Anda dapat membuka jalan lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Perubahan dari "saya berharap" menjadi "saya tahu" adalah langkah iman yang sadar. Ini adalah berhenti hidup di ruang tunggu yang tak berujung dan masuk sepenuhnya ke ruang kekuasaan kreatif Anda. Bicaralah dengan keyakinan, rasakan di tubuh Anda, dan biarkan alam semesta merespons getaran yang kokoh itu. Karena ketika Anda mengatakan "saya tahu", Anda tidak lagi menunggu. Anda sudah dalam perjalanan. Ungkapan kelima yang menghalangi manifestasi Anda adalah "saya akan". Meskipun terdengar positif, ungkapan ini selalu menempatkan Anda di masa depan yang tak pernah tiba. Mengatakan kalimat seperti "saya akan bahagia" atau "saya akan sukses" terdengar motivasional, tetapi sebenarnya itu adalah cara halus untuk menunda kelimpahan Anda. Saya akan menjaga kebahagiaan dan kesuksesan sebagai janji yang jauh, sesuatu yang mungkin terjadi nanti, tetapi tidak sekarang. Energi manifestasi hanya ada di masa kini. Alam semesta merespons apa yang kamu nyatakan sebagai kenyataan saat ini, bukan apa yang kamu letakkan sebagai kemungkinan di masa depan yang tidak pasti. Ketika kamu mempertahankan "saya akan", getaranmu berkomunikasi, "belum saatnya", "masih jauh", "saya belum siap". Ubah menjadi "saya sukses dalam segala hal yang saya lakukan". Dengan menyatakan dalam waktu sekarang, Anda mengaktifkan getaran kepastian di dalam diri Anda. Ini bukan tujuan yang jauh, melainkan kenyataan yang sedang dibangun saat ini. Pikiran Anda mulai selaras dengan identitas seseorang yang sudah hidup sesuai dengan apa yang diinginkannya. Contoh, daripada "saya akan menyembuhkan emosi saya", katakan "saya sedang menyembuhkan dan menemukan kedamaian setiap hari". Daripada "saya akan memiliki kelimpahan", katakan "kelimpahan mengalir ke arah saya saat ini". Perubahan dalam bahasa Anda melatih Anda untuk merasa bahwa Anda sudah berada di jalan yang benar, bahwa apa yang Anda inginkan sudah ada di bidang Anda dan hanya memerlukan untuk mempertahankan frekuensi agar terwujud. Setiap kali Anda menemukan diri Anda mengatakan "saya akan", berhentilah sejenak dan bawa ke masa kini. Bicaralah dari "saya adalah" atau "saya memiliki". Perubahan kecil ini mengubah getaran Anda secara instan dan menjadikan Anda magnet bagi apa yang Anda inginkan. Karena kekuatan penciptaan tidak pernah ada di masa depan, selalu ada di sini dan sekarang. Kata 6, "saya ingin".
Saya ingin terdengar ramah, tetapi itu adalah pernyataan yang lemah, tidak mengikat, tidak memutuskan, dan meninggalkan segalanya pada akan bagus suatu hari nanti. Secara vibrasi, hal itu menyampaikan keraguan dan jarak. Ketika Anda mengatakan, "Saya ingin mengubah hidup saya," atau "Saya ingin memiliki lebih banyak uang," Anda menempatkan diri sebagai penonton, bukan sebagai pencipta. Alam semesta merespons keputusan, bukan keinginan yang setengah-setengah. Ubah menjadi, "Saya sedang menciptakan hidup impian saya sekarang." Di sini Anda beralih dari berharap menjadi bertindak di masa kini. Identitas Anda berubah. Anda tidak lagi menunggu, melainkan memilih dan membangun. Kalimat ini mengaktifkan fokus, konsistensi, dan peluang yang selaras. Jangan katakan, "Saya ingin mendapatkan lebih banyak." Lebih baik katakan, "Saya meningkatkan penghasilan saya dengan ide dan tindakan konkret hari ini." Jangan katakan, "Saya ingin damai." Lebih baik katakan, "Saya menumbuhkan kedamaian setiap hari dengan kebiasaan yang menyehatkan saya." Jangan katakan, "Saya ingin memulai usaha." Lebih baik katakan, "Saya meluncurkan proyek saya dan maju satu langkah hari ini." Mikroritual 60 detik. Deteksi, saya ingin. Pos, bernapas 4,4, 6. Ganti dengan, "Saya sedang melakukan gerundio lebih sekarang," dan sebutkan langkah spesifik hari ini. Pesan yang dikirim, kelas yang diambil, anggaran yang direvisi. Konsistensi antara kata dan tindakan mengukuhkan getaran baru. Kesimpulan, saya ingin adalah keinginan. Saya sedang menciptakan adalah realisasi. Bawa kekuatan Anda ke masa kini dan lihatlah bagaimana pintu-pintu terbuka. Kata 7. Saya tidak punya